semua perjalanan, kita gapai segala tujuan. Wah, rame banget ya di luar. Untuk semua keluarga, jelajahi Indonesia. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Untuk semua tujuan, raih segala impian. Untuk semua keluarga, jelajahi Indonesia. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Hybrid, EV untuk semua. Yo, what's up semuanya? Salam kenal, saya Diva Saputra dengan NIM 30223110448. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat menggunakan AI dengan materi video adalah bagaimana perusahaan Toyota mendapatkan gelar globalnya. Yuk kita simak videonya lebih dalam. Selamat datang. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membedah bagaimana sebuah perusahaan raksasa seperti Toyota dengan lebih dari 380.000 karyawan yang tersebar di 170 negara bisa beroperasi dengan efisien. Kuncinya ada pada dua hal, struktur organisasi multinasional dan manajemen sumber daya manusia global. Pernah dengar istilah The Toyota Way? Atau mungkin lo salah satu pengguna setia mobilnya? Ceritanya dimulai tahun 1937 pas Toyota resmi melepaskan diri dari Toyota Automatic Loom Works. Iya, lo nggak salah dengar. Sebelum bikin mobil, mereka jago bikin alat tenun. Tapi foundernya Kiichiro Toyoda punya mimpi besar, bikin mobil buat rakyat Jepang. Dari situlah semuanya dimulai. Dari bengkel kecil, mereka tumbuh berekspansi dan sekarang pabriknya ada di mana-mana. Dari Jepang, Amerika, Eropa, sampai Asia Tenggara. Tapi ekspansi mereka nggak asal cabut tanaman guys, mereka tanam akar. Sebelum masuk ke Toyota, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam teori organisasi, perusahaan multinasional biasanya menggunakan struktur hybrid. Ada 3 elemen kunci. Struktur fungsional berdasarkan fungsi seperti R&D dan marketing. Struktur divisional berdasarkan produk atau geografi. Dan struktur matriks yang merupakan kombinasi keduanya. Lalu, apa itu MSDM global? Ini bukan sekedar urusan gaji, tapi bagaimana merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta terbaik di seluruh dunia, sambil tetap menghormati budaya lokal. Ini nih poin pentingnya, Toyota sadar pasar Amerika tuh beda sama pasar Eropa atau Asia. Makanya, mereka nggak pakai sistem komando satu arah. Mereka punya struktur yang unik, namanya struktur hybrid. Di puncak, ada Toyota City, di Jepang sebagai pusat filosofi dan standar kualitas The Toyota Way. Tapi, di bawahnya, mereka bikin divisi-divisi regional, kayak Toyota North America atau Toyota Europe. Masing-masing wilayah punya presiden sendiri dan dikasih kebebasan alias otonomi buat ngembangin mobil yang sesuai sama selera lokal. Hasilnya, lo bisa dapat mobil irit buat dipakai harian di Eropa dan truk gede buat warga Texas. Semuanya tetap berkualitas Toyota. Dengan struktur secanggih ini, ngatur orangnya gimana?
Toyota punya strategi jenius, globalisasi dan lokalisasi dalam satu napas. Mereka punya program bernama GLDP, Global Leadership Development Program, yang ngumpulin para pemimpin potensial dari seluruh dunia buat belajar nilai-nilai Toyota, sekaligus saling berbagi perspektif. Tapi di sisi lain, mereka juga gaspol lokalisasi. Di pabrik Amerika, manajernya orang lokal yang paham banget gimana cara ngobrol sama supplier dan serikat pekerja di sana. Mereka juga punya program rotasi internasional. Karyawan Jepang ditugasin di Amerika, insinyur Eropa dikirim ke Jepang, biar dapat skill global, tapi tetap paham akar lokal. Ini yang bikin mereka beda. Pernah dengar istilah Kaizen? Ini bukan cuma jargon, tapi filosofi hidup di Toyota. Artinya, perbaikan terus-menerus, dan gak harus dari atasan. Seorang operator pabrik punya hak buat stop produksi kalau nemu masalah, dan dia bisa kasih saran perbaikan. Bayangin, dari ribuan saran karyawan tiap tahun, banyak yang beneran diimplementasi. Ini yang bikin Toyota bisa terus efisien dan inovatif. Ditambah sama filosofi respect for people. Mereka percaya karyawan itu aset, bukan alat produksi. Makanya, investasi di pelatihan dan pengembangan karir itu prioritas. Tahun 2025, Presiden Koji Sato nunjukin komitmennya. Setelah dengar masukan dari serikat pekerja, dia ngumumin investasi gede besaran buat pengembangan SDM. Bukan cuma soal naikin gaji, tapi juga sistem evaluasi yang lebih adil, dan ruang buat karyawan berani ambil tantangan baru. Filosofinya, secanggih apapun teknologi yang gerakin perusahaan tetap manusia. Dan tantangan ke depan makin gila. Elektrifikasi, AI, mobil otonom, Toyota jawab dengan program upskilling besar-besaran. Biar karyawan nggak ketinggalan zaman. Intinya, di balik setiap mobil inovatif yang lo lihat, ada struktur organisasi yang kokoh dan strategi SDM yang visioner. Dari alat tenun jadi raja otomotif. Respect. Tapi perjalanan Toyota nggak selalu mulus guys. Era elektrifikasi bikin mereka kena wake up call. Tahun 2025, Toyota ngumumin penundaan pembangunan pabrik baterai di Fukuoka, Jepang. Kenapa? Karena permintaan mobil listrik global lagi melemah dan pasar lagi susah diprediksi. Target produksi EV mereka diturunin drastis dari 1,5 juta jadi cuma 800.000 unit per tahun. Ini bukan cuma Toyota, tapi Honda juga mengalami hal serupa. Mereka sadar pasar Amerika, Eropa, dan Asia tuh punya karakter yang berbeda-beda. Di Cina, EV lagi ngehits, tapi di AS dan negara berkembang, orang masih milih hybrid atau mobil bensin karena infrastruktur charging belum siap. Toyota sadar, mereka harus muter otak. Ngomongin kualitas, nggak lengkap kalau nggak ngomongin recall. Biasanya, recall tuh dianggap aib, sesuatu yang memalukan,
ditutup-tutupin, tapi Toyota punya pandangannya beda. Buat mereka, recall adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Nandi Julianto bilang, buah dari pabrik manusia ini adalah tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Di saat banyak perusahaan melihat recall sebagai sebuah aib yang harus ditutupi, Toyota justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ada masalah, mereka nggak kabur atau nyalain supplier. Mereka tarik mobil, servis gratis, dan yang paling penting, mereka belajar. Setiap recall jadi data, jadi pelajaran, jadi masukan buat perbaikan di masa depan. Makanya, pelanggan Toyota itu loyal banget, karena mereka tahu kalau ada apa-apa, Toyota bakal tanggung jawab, bukan cuma jualan, tapi beneran peduli sama konsumen setelah mobil keluar dari showroom. Oke, kita udah ngomongin struktur dan SDM. Tapi, pertanyaan besarnya, apakah strategi ini benar-benar menghasilkan secara finansial? Mari kita bedah studi kelayakan bisnis Toyota. Tahun fiskal 2025 sampai 2026. Toyota ngeprint pendapatan 12,38 triliun yen. Naik sebanyak 8% dari tahun sebelumnya dan di atas ekspektasi pasar. Tapi, yang lebih mencengangkan, laba bersih mereka melonjak 62% mencapai 932 miliar yen. Angka ini gila guys. Tapi, ada catatan penting. Laba personal mereka turun sebanyak 27%. Kok bisa? Ini karena laba bersih mereka kebantu sama selisih kurs valuta asing dan hasil investasi. Sementara, laba operasional yang ngukur kinerja bisnis inti tertekan sama biaya tenaga kerja dan tarif Amerika. Tapi meskipun gitu, Toyota tetap upgrade proyeksi akhir tahun fiskal jadi 3,4 triliun yen. Ini nunjukin mereka percaya diri meskipun tantangan di depan mata makin berat. Toyota saat ini memimpin pasar global dengan penjualan hampir 10 juta mobil di tahun 2024. 10 juta unit guys, itu artinya setiap detik ada lebih dari 3 mobil Toyota yang terjual di suatu tempat di dunia. Pasar terbesar mereka masih Amerika Serikat, disusul Cina, dan yang menarik, India sekarang jadi pasar terbesar ketiga di luar Jepang. Toyota jualan lebih dari 300.000 kendaraan di India tahun lalu dan 60% diantaranya adalah model Suzuki yang di-rebadge jadi Toyota. Ini efek dari aliansi mereka sama Suzuki. Di Amerika, mereka baru saja ngerayain produksi hybrid ke 1 juta di pabrik Princeton, Indiana. Artinya, elektrifikasi bukan cuma wacana, tapi udah jalan di lini produksi. Dan yang bikin mereka kuat, mereka nggak cuma jualan di kota-kota gede, tapi juga ngejar pasar perdesaan. Di India, mereka bikin lean format sales outlet, dealer kecil dengan display cuma 1-2 mobil, biar bisa menjangkau desa-desa. Ini strategi jitu buat ngerebut pasar yang selama ini dikuasai pemain lokal.
Salah satu gerakan paling agresif Toyota saat ini adalah di India. Mereka baru aja ngumumin investasi lebih dari 3 miliar dolar buat ekspansi produksi. Rencananya, bangun pabrik baru di Maharashtra seluas 850 akri dan ekspansi pabrik exciting di Bidadi, Karnataka. Targetnya, kapasitas produksi mereka bakal tembus 1 juta mobil per tahun dari 2 pabrik ini. Dan yang lebih seru, mereka bakal luncurin 15 model baru sampai 2030. Termasuk diantaranya adalah SUV baru buat lawan Mahindra dan Hyundai. Plus, affordable pickup truk buat pasar pedesaan. Target market share mereka naik dari 8% sekarang jadi 10% sebelum akhir dekade. Ini bukan angka kecil di pasar sekompetitif India. Dan yang bikin mereka pede, Toyota Kirloskar, motor baru, aja catat rekor profit 640 juta dolar tahun lalu. Berkat aliansi sama Suzuki yang ngeboost utilisasi pabrik. Profit gede, investasi gede, ekspansi gede, siklus yang sehat banget. Ini pelajaran penting dari Toyota yang bisa lo terapin di bisnis apapun. Jangan pernah taruh telur di satu keranjang, alih-alih all-in ke EV kayak Tesla atau BYD. Mereka milih pendekatan multi-teknologi, artinya mereka ngembangin semua opsi. Hybrid, plug-in hybrid, baterai elektrik, sampai hidrogen full cell. Kenapa? Biar bisa adaptasi sama kondisi tiap negara. Di Eropa yang ketat aturan emisinya, mereka gaspol EV. Di Asia dan negara berkembang, hybrid jadi solusi paling realistis karena nggak perlu infrastruktur charging yang ribet. Dan di Jepang, mereka tetap ngembangin hidrogen buat jaga opsi jangka panjang. Hasilnya, sekarang 46,9% penjualan Toyota udah dari kendaraan rendah emisi. Deputi CEO Toyota buat region Asia, Hao Tian, bilang pilihan akhirnya jatuh ke tangan pelanggan. Kami cuma siapin semua opsi. Ini namanya hedged strategy. Main aman, tapi saat kapan saja berubah. Di tengah pasar yang unpredictable, strategi ini bisa nyelamatin mereka dari fluktuasi permintaan. Sekarang, kita lompat ke masa depan. Toyota gak cuma bikin mobil, mereka juga bikin software. Tahun 2026, mereka bangga ngumumin pengembangan lanjutan sistem baru bernama Arene yang bakal jadi fondasi buat software defined vehicles. Artinya, mobil masa depan Toyota bakal bisa di-upgrade kayak HP. Lo cukup update software, fitur baru langsung bisa dipakai. Gak perlu ganti mobil, ini game changer banget. Selain itu, Toyota juga eksplorasi teknologi blockchain lewat Toyota Blockchain Lab yang dibentuk tahun 2019. Mereka pakai blockchain buat ngelacak supply chain, mastiin setiap komponen asli dan nggak palsu, serta ngurangin risiko pemalsuan suku cadang. Bayangin, rantai pasok Toyota itu melibatkan ribuan supplier di berbagai negara. Blockchain bikin semua transparan, nggak bisa diubah, dan gampang diaudit. Ini langkah maju buat efisiensi dan kepercayaan konsumen.
perusahaan segede Toyota gak lengkap kalau nggak ngebahas gimana mereka menghadapi krisis. Karena krisis itu bukan apakah akan terjadi, tapi kapan akan terjadi. Dan Toyota udah ngalamin beberapa kali krisis yang bikin mereka hampir kolaps. Tahun 2011, 2 bencana sekaligus dalam setahun. Gempa dan tsunami Fukushima yang hancurin pabrik-pabrik di Jepang. Dan banjir besar Thailand yang nenggelamin pusat produksi mereka di Asia Tenggara. Bayangin, ribuan supplier kena dampak. Rantai pasok global putus, produksi berhenti berminggu-minggu. Tapi yang bikin Toyota beda, mereka nggak panik. Mereka punya yang namanya BCP, Business Continuity Plan, yang udah disusun dari tahun 2000-an awal. Prinsipnya simple, jangan pernah bergantung sama satu sumber. Makanya, setelah krisis 2011, Toyota mutusin buat diversify supply chain mereka. Mereka nggak cuma punya satu supplier buat satu komponen, tapi minimal 2 atau 3 di lokasi berbeda. Mereka juga bikin sistem mutual assistance antar pabrik. Kalau satu pabrik kolaps, pabrik lain di negara beda bisa langsung bantu produksi. Krisis itu kayak ujian dadakan, dan Toyota selalu lulus dengan nilai bagus karena mereka udah belajar. Yang paling penting bukan gedein otot pas krisis, tapi punya sistem yang bikin mereka resilient, bukan cuma kuat, tapi lentur, bisa balik lagi setelah jatuh. Yang bikin Toyota makin menarik, mereka berani kolaborasi sama kompetitor mereka. Contoh paling nyata, kerjasama dengan BMW buat ngembangin Supra generasi terbaru. Iya, mobil sport legendaris Toyota ini lahir barengan sama BMW Z4. Mesinnya dari BMW, platformnya di-share, produksinya bareng di Austria. Tapi karakter mobilnya beda, Supra tetap terasa Toyota banget. Efisien kan? Nggak perlu riset dari nol, cost sharing, teknologi dapet. Ini yang namanya co-opetition. Kerja bareng di satu area, kompetisi di area lain. Pinter. Toyota bukan sekedar perusahaan mobil. Mereka adalah bukti bahwa dengan struktur yang tepat, investasi di manusia yang konsisten, dan keberanian buat terus berubah, sebuah perusahaan bisa bertahan hampir seabad dan tetap relevan di era disruptif. Jadi, kalian sendiri gimana? Udah siap belajar dari Toyota? Atau kalian punya pengalaman sendiri soal ngelola tim atau bisnis? Share di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyaknya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. All new Kijang Innova, the legend reborn.